Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi tidak sama dan merata, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Flora dan fauna yang tersebar di seluruh penjuru dunia dipengaruhi oleh faktor makanan populasi. Semakin banyak bertambahnya populasi akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit. Persaingan. Ketidakmampuan fauna dalam bersaing untuk memperebutkan wilayah kekuasaan dan bahan makanan yang dibutuhkan juga mendorong terjadinya migrasi ke daerah lain. Perubahan habitat. Berubahnya lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut, hingga fauna menjadi merasa tidak cocok untuk terus menempatinya. Selain faktor-faktor tekanan populasi, persaingan, dan perubahan habitat, para geograf juga membagi faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat persebaran flora dan fauna menjadi dua macam, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik yang memengaruhi flora dan fauna meliputi iklim atau klimatik, edafik atau tanah, dan juga faktor topografi. Faktor biotik terdiri atas tiga komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Iklim menentukan jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup, dan topografi menciptakan kondisi mikroklimatan. Interaksi manusia, hewan, dan tumbuhan membentuk ekosistem yang dinamis. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk strategi pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang efektif. Suhu. Radiasi matahari menyebabkan perbedaan suhu di berbagai wilayah bumi. Hewan dan tumbuhan beradaptasi dengan suhu lingkungan mereka, seperti fauna di daerah dingin memiliki bulu tebal. Flora tumbuh sesuai dengan suhu. Sementara tumbuhan 4 musim harus bertahan dengan perubahan suhu. Adaptasi ini memastikan keberlangsungan hidup dan pertumbuhan optimal di berbagai ekosistem. Sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber energi bagi tumbuhan melalui fotosintesis. Flora di subtropis beradaptasi dengan ketersediaan sinar matahari, sementara tanaman tropis tidak perlu merontokkan daunnya karena mendapat cahaya sepanjang tahun. Di musim gugur, tumbuhan di daerah subtropis merontokkan daunnya sebagai respons terhadap udara dingin. Kelembapan udara sebagai uap air dalam udara penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Air juga memengaruhi serapan zat hara oleh akar tumbuhan. Tumbuhan dibedakan berdasarkan adaptasi terhadap kelembapan. Xerophyte beradaptasi dengan lingkungan kering, contohnya kaktus di daerah gurun. Hydrophyte beradaptasi dengan lingkungan basah, memiliki akar dangkal dan daun yang lebar, contohnya teratai dan eceng gondok. Mesophyte hidup di daerah lembab tanpa tergenang air, umumnya di lintang rendah tropis dengan curah hujan tinggi, contohnya anggrek dan beberapa jamur. Tropophyte mampu beradaptasi dengan perubahan musim, umumnya tumbuhan besar dengan daun lebat, contohnya pohon jati dan karet khas daerah tropis. Curah hujan. Intensitas curah hujan memengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna di suatu tempat. Curah hujan menentukan kapasitas air yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Kaktus, contohnya, mampu bertahan di padang pasir dengan cuaca panas tanpa hujan. Hewan ternak, seperti sapi perah, dapat bertahan dengan cadangan air yang cukup, yang dipengaruhi oleh curah hujan. Curah hujan juga mempengaruhi perencanaan masa kawin pada hewan ternak untuk kelangsungan hidup yang optimal. Angin. Angin bertiup dari tempat tinggi ke rendah, memengaruhi jenis tumbuhan dan hewan. Angin memfasilitasi penyebaran serbuk sari untuk kelangsungan hidup tanaman. Ini juga membantu pergerakan burung, memungkinkan terbang dan migrasi saat musim dingin ke tempat yang lebih hangat. Faktor edafik.
Keasaman tanah. Tingkat keasaman tanah atau pH memengaruhi kesuburan. Tanah masam dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sementara tanah subur memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Kesuburan tanaman tergantung pada kemampuan penyerap zat hara dari tanah. Tanah dengan pH netral dianggap yang terbaik untuk pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah. Tanah yang baik bagi tumbuhan memiliki keseimbangan lempung, pasir, dan debu. Tanah yang kasar seperti di gurun membuat pertumbuhan tanaman sulit. Pachypodium, tanaman khas padang pasir di Afrika, tumbuh di tanah kering dan berfungsi sebagai tanaman yang menyimpan air. Kandungan air tanah. Tanah yang lembab atau berawa-rawa dapat mendukung jenis flora dan fauna yang berbeda dibandingkan dengan tanah yang lebih kering. Struktur tanah. Struktur tanah melibatkan komposisi material tanah. Porositas mengukur kemampuan tanah membiarkan air mengalir, sementara permeabilitas menunjukkan seberapa cepat air dapat meresap. Kandungan udara di dalam tanah. Udara di dalam tanah berperan dalam proses respirasi atau bernapas. Topografi. Faktor topografi seperti kemiringan tanah, ketinggian, dan bentuk tanah memainkan peran krusial dalam menentukan sebaran dan keberagaman flora dan fauna di suatu wilayah. Lereng curam bisa membatasi jenis tanaman dan hewan yang dapat hidup di sana, sedangkan ketinggian dapat memengaruhi suhu dan juga tekanan udara. Keunikannya menciptakan berbagai kondisi habitat, mendukung keberagaman hayati. Pola aliran air, jenis tanah, dan iklim mikro juga dipengaruhi oleh topografi, menjadikannya kunci untuk memahami dinamika ekologi suatu daerah. Kami gunung, contohnya, memiliki bulu tebal untuk kondisi pegunungan, sementara tanaman teh tumbuh di dataran tinggi yang sejuk, dan pohon kelapa hanya di dataran rendah dan tepi pantai. Faktor ini membentuk adaptasi unik pada flora dan fauna. Faktor biotik. Manusia memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kehidupan hewan dan tumbuhan. Salah satu sifat manusia yang destruktif seringkali menjadi penyebab hilangnya habitat asli suatu makhluk hidup. Manusia memiliki peran besar dalam merusak habitat hewan dan tumbuhan, terutama melalui ekspansi lahan pertanian dan pembalakan liar. Akibatnya, banyak hewan langka kesulitan mencari makan dan bertahan hidup. Contohnya, di hutan Kalimantan, orang utan menghadapi kepunahan karena kerusakan habitat dan perburuan liar. Upaya konservasi seperti hutan lindung dan Soka Marga Satwa dibentuk untuk melindungi flora dan fauna langka dari kepunahan akibat ulah manusia. Hewan. Salah satu hewan yang membantu persebaran tumbuhan adalah hewan penyerbuk. Hewan penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu membantu penyebaran tumbuhan dengan menghisap madu dari bunga. Mereka membawa serbuk sari yang jatuh di bunga lain dan menyebabkan penyerbukan silang. Tumbuhan memainkan peran penting dalam penyuburan tanah yang berdampak pada pertumbuhan tumbuhan dan kehidupan hewan di sekitarnya.